Baik, terima kasih Pak Mulia. Salam Pak Mulia. Shalom, Bu. Salam Pastor Paul. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di live Zoom dan di live YouTube. Salam juga saudara kami yang akan nonton siaran ulang kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur. Mazmur 85 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Selah. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umatmu bersukacita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, hingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan firman yang berikutnya. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamu lah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepada aku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah.
Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Berpalinglah kepadaku, dan kasihanilah aku, berilah kekuatanmu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghiburkan aku. Pembacaan ketiga, Kolose 1 ayat 1 sampai 29. Begini firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius, saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epapras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan diri dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus
oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus, untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya. Sudah, saya lanjutkan sedikit ya. Dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Demikian. Ya, terima kasih Bu Neriana, Bu Sarma, dan Pak Hairul Menik. Sekarang kita akan mendengarkan renungan dari Pastor Paul. Silakan, Pastor. Ya, haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu dibukakan, disingkapkan bagi orang-orang yang hidupnya selalu tinggal di dalam agape ya, yang selalu hidupnya tinggal di dalam kasih-Nya, yang setia di dalam segala kesulitan-kesulitan dalam masalah hidupnya. Saudara, ada banyak sekali pertanyaan dalam hidup saya sebelum saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ya, kenapa orang pencobaan itu? Kenapa kita sudah hidupnya sudah benar? Ya, lalu masih kena masalah. Lalu apa bedanya sama orang-orang lain? Ya, orang-orang di luar Tuhan Yesus. Itu pertanyaan saya yang paling mendasar. Ya, beberapa waktu lalu sudah kita bahas ya, cemburu kepada orang fasik. Kalau Tuhan menghukum kita, lah sama apa bedanya sama Tuhan menghukum orang lain? Itu kok orang lain nggak dihukum-hukum, saya dihukum terus. Kenapa ayah saya menderita padahal dia benar-benar hidupnya mengabdikan untuk cinta? Kenapa ayah saya mati muda dan sebagainya macam ya dan seterusnya. Mati usia 52 tahun ya ayah saya meninggalnya ya. Dan beliau orang yang sangat luar biasa buat saya walaupun dia bukan suami yang baik, tapi dia ayah yang baik bagi anak-anaknya. Dan banyak hal pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rahasia, saudara. Tapi tahukah saudara, semua jawaban pertanyaan itu adalah pada Yesus. Ketika kita mengalami Tuhan, ya kita mengalami Tuhan. Nah, banyak orang bilang mengalami Tuhan itu dengan delusinya dia. Ya, kejang-kejang, kejut-kejut. Oh, enggak begitu, saudara. Anda mengalami Tuhan apabila Anda punya logos, punya agape, jadilah Anda mengalami rema, mengalami Tuhan. Ya, istriku tolong tampilkan ayat 26-nya tadi. Mana nih? 26 ya. Rahasia tersembunyi dari abad ke abad, turunan ke turunan, sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Banyak sekali pertanyaan selubung-selubung ya tentang rahasia alam. Bahkan orang-orang kemarin kita sudah belajar ya, orang-orang Stoa dan orang-orang Epikurean. Nah, tadi malam juga kita belajar lagi orang-orang Stoa dan Epikurean ya. Nah, bagaimana masalah pencobaan dan penghukuman? Ya, perbedaan pencobaan penghukuman, mengapa dihukum? Nah,
Akhirnya Tuhan bukakan singkapan itu, saudara. Ketika saya mengalami Tuhan, ya, ketika orang-orang Stoa dan Epikurean masih mencari-cari, maka Kristus itu jawabannya. Makanya itulah sebabnya kekristenan dengan mudahnya masuk dalam kultur Yunani, ya. Karena mereka ada di tengah pencarian itu, saudara. Orang-orang Yahudi sedang menunggu penggenapan. Penyingkapan rahasia itu. Mereka tahu bahwa rahasia itu akan disingkapkan bagi mereka. Orang-orang Yunani mencari-cari jawabannya itu. Mereka tidak tahu tentang penggenapan. Tapi mereka mencari jawabannya. Makanya Stoa Epikurean itu kurang lebih 400 tahun sebelum Yesus. Itu zamannya Aristoteles segala macam itu ya. Zamannya Alexander. Ya, zamannya Alexander the Great itu ya. Termasuk Socrates segala macam, mereka semua ada dalam gerombolan itu, termasuk Plato dan lain-lainnya itu ya. Nah, Yesus kemudian menggenapi Taurat yang merupakan penggenapan Taurat yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Makanya orang-orang Yahudi yang kemudian disingkapkan, mereka bergirang, bergembira, dan mereka bisa menceritakan Yesus itu dengan gamblang, leluasa, saudara. Musuh mereka siapa? Orang-orang Yahudi yang menolak penggenapan itu. Jadi jawabannya dari semua yang dicari bangsa-bangsa, itu sudah terjadi pada zaman Yesus. Ketika Anda mengalami Tuhan, Anda bertumbuh di dalam Tuhan, rahasia-rahasia kehidupan itu disingkapkan. Sehingga tidak menjadi masalah, oh Pak, kalau rahasia singkapan pasti sudah selesai dong Pak. Enggak. Setiap orang disingkapkan menurut apa yang dia pahami sendiri-sendiri dan apa yang dibutuhkan. Kecuali seorang pengajar, karena dia tidak pernah puas dengan apa yang dia tahu. Ya kan? Dia dia mencari jawaban untuk dia bisa ajarkan. Atas pertanyaan-pertanyaan orang tanyakan kepada dia, termasuk saya. Itulah sebabnya jawaban atas pertanyaan itu bukan hanya untuk saya, tetapi untuk orang-orang. Dan semua orang mencari jawaban atas pertanyaan dalam hidupnya. Rahasia-rahasia tersembunyi dalam hidupnya. Ya, makanya ada orang pintar, ada dukun, ada paranormal. Mereka yang akhirnya membuat tipuan-tipuan. Saya pernah nanya ke kelenteng ya, saudara. Kenapa saya jatuh bangun? Dulu saya belum disingkapkan sama Tuhan sampai saya ngerti rahasianya. Kenapa? Kuncinya ada pada diri saya sendiri. Ya, karena ketidakkudusan. Ya, karena ketidakmurnian di hati. Tuhan bikin semua pencobaan itu membuat kita murni. Ya, sehingga kita disingkapkan. Akhirnya luar biasa sekali, dahsyat sekali ketika kita sudah ngerti dan kita taat. Masalahnya sudah tak kasih tahu, sudah tak ajarin, Anda nggak taat, ya karepmu dewe. Ya kan? Mengapa rasanya susah sekali untuk tembus ya? Kita mau breakthrough perekonomian, kok breakthrough. Karena Anda ngejar uangnya. Dan Tuhan tidak berkenan. Kalau Anda di luar Tuhan, nggak urusan. Mungkin Anda bisa breakthrough. Tetapi ketika Anda di dalam Tuhan, nggak main-main, mungkin Tuhan sendiri akan menghalangimu. Ya, Tuhan itu menjadi si jahat dalam hidupmu, ya kan? Yang menghalangi kan, adversary kan? Anda pikir itu setan. Oh enggak, saudara. Itu sengaja dibuat Tuhan supaya Anda belok. Tapi kan Anda maksa. Ya kan? Mengapa Tuhan? Jawabannya sudah jelas. Anda dibelokkan, Anda kudu nurut. Itulah sebabnya tiap hari Anda harus penuh dengan logos. Sehingga Anda tahu mana pertimbangan pikiran, dengan mana pertimbangan hati nurani. Dengan logos, saudara. Dan logos yang jadi rema itu yang membuat Anda bisa melawan semua panah api dari si jahat. Fitnahan-fitnahan. Wah, ngeri ya. Banyak sekali fitnahan bertaburan pada hari-hari ini ya. Ngeri kan saudara, itulah sebabnya Anda harus selalu berhati-hati. Ya, transparan itu sangat penting. Transparan itu penting sekali saudara. Ya, keterbukaan, transparan itu penting. Saya belajar, mata saya terperangah saudara. Waktu saya tinggal di Eropa ini, betapa transparan hidup mereka. Kalau nggak transparan, susah hidupmu. Oh banyak orang Eropa yang nggak transparan, ada, susah hidupnya saudara. Ada yang bulat, jelimet, pemerintah nggak bisa bantu dia.
Jawabannya karena kamu bulat, kita nggak tahu, kamu nggak jujur sama kami. Jadi tahan semua saudara, tunjangan-tunjangannya ditahan, itu susah kere. Kalau dia open, collab, dia maju, Anda kolaps nih ya, Pak saya kolaps, datang sama pemerintah. Semua pengeluaranmu itu, Anda mau jajan es krim saja dijatah sama pemerintah coba. Tapi dikasih. Oh nggak enak dong Pak, ya karepmu kalau Anda nggak mau. Tinggal ngikutin itu loh. Ada ya, ada tilep-tilepan begitu, ya dia dapat tunjangan dari pemerintah, terus dia pulang ke Indonesia, saudara. Ini ada orang Indonesia yang sudah saya nggak ingat ya, dia warga negara Belanda atau dia sudah lama tinggal di Belanda. Terus akhirnya setelah dia dapat tunjangan dari pemerintah, kalau hidupnya di sini kan pas-pasan dia kan, lalu dia pulang ke Indonesia bertahun-tahun lamanya, ya rumahnya itu kan dia dapat sosial wonung namanya ya, rumah sosial. Rumah saya ini rumah sosial, sehingga saya membayarnya separuh harga, saudara. Ya, harusnya 1.250 euro, saya bayar hanya 650. Nah, kalau Anda nggak pakai sosial wonung itu minim bayarnya 900, mumet, saudara. Bayar sebesar rumah saya ini 900 atau 1.250 antar tergantung kotanya. Cukup mahal, saudara. Tiap bulan itu kita bayar. Lalu orang Indonesia ini dia punya sosial wonung, sudah dapat semua tuhnya di pemerintah, ya, wah dia tanpa izin dari pemerintah, dia pikir dia itu kan uang sudah di tangan saya, dia pulang ke Indonesia, nggak balik ke Belanda, lama saudara, dia balik ke Belanda, rumah itu sudah dipakai orang lain, dia bingung, loh ini kan rumah saya kok dipakai orang lain, dia ngadu sama Gemeente kan, kantor pemerintah, dia ngadu. Karena rumah ini sudah lama nggak dihuni. Kamu di Indonesia, kamu tinggal nyaman, enak-enakan pakai tunjangan dari pemerintah. Sekarang kamu di sini, kamu mau punya 2 tempat. Banyak orang di sini yang ngantri social warning. Antrinya 8 tahun, saudara. 8 tahun kudu ngantri Anda kamu dapat rumah sosial itu. Orang Belandanya loh, saya ini termasuk yang beruntung ya. Nggak nyampe tahun, cuman bulan saja. Saya ini termasuk orang yang beruntung, saudara. Dan dapat tempatnya di kota yang indah, yang enak. Orang-orang mah dibuang jauh ke pelosok. Saya dapat kota yang indah, ya di tempat yang memang kita mau ya, kita mau di sini. Luar biasa ya, saudara ya. Intinya kudu terbuka. Dan Anda nggak boleh gelap-gelapan. Nah, itu masalahnya Anda dengan Tuhan sekarang, saudara. Masalah Anda dengan Tuhan Yesus, Anda punya agenda pribadi. Tuhan ingin singkapkan rahasia surga untuk Anda, tapi Anda punya hidden agenda lagi. Kan Tuhan maha tahu, dia ngecek, enak aja loh. Tuhan memang maha tahu, tapi dia ingin kita jujur, kita open. Itu, saudara ya. Sehingga banyak hal yang sebetulnya simpel, gampang, mudah, Anda bikin sulit dan Anda terjebak dan Anda sampai bingung, Anda hidup dalam labirin, Anda nggak tahu jalan keluarnya. Padahal jawabannya simpel. Makanya ya saya selalu bilang, saya ini orang enak sekali ya. Selesai, transparan. Saya kalau tidur nggak punya beban hidden agenda, saudara. Ya itu bawaan lahir ya, hidden agenda itu ada orang yang dari kecil memang jelimet, terutama orang-orang melankolis itu ya. Orang-orang melankolik ini biasa hidupnya jelimet sekali hidupnya dia, atau yang dia lahir dalam keluarga yang penuh dengan intrik. Ada ya keluarga, saya punya sepupu itu hidupnya intrik yang minta ampun ya. Suami istri aja ngomongnya pakai bahasa-bahasa yang yang aneh-aneh. Dia lagi ngomong apa saya nggak ngerti sebongnya, saudara. Tapi ribet amat ya suami. Tapi mereka menikmati. Nah itu. Makanya ketika disingkapkan rahasia Tuhan, dia berpikirnya dengan berpikirnya dia. Nah, kalau kayak orang kayak saya enak, blank, clear. Karena polos. Rahasia Tuhan buka, ya udah polos, plak, klop. Tuhan itu nggak jelimet, saudara. Anda yang bikin Tuhan jadi jelimet. Pendeta-pendeta yang bikin Tuhan jadi jelimet. Rahasia Tuhan itu simpel, saudara. Ya, ketika dikatakan Yesus adalah Tuhan, wah simpel sekali.
Wah, Tuhannya kudu Trinitas, kudu oneness, kudu mumet, saudara. Makanya saudara nggak ketemu Tuhan. Kalau saya simpel sekali. Ya, bukan Tuhan yang oneness Trinitas itu, bukan. Nggak ada urusannya dengan oneness dengan Trinitas. Tuhan yang saya temui itu yang luar biasa itu, ya Tuhan yang begitu terang benderang, menerangi seluruh hidup saya. Clear, sampai nggak ada yang tersembunyi lagi. Nah, rahasia Tuhan yang disimpan berabad-abad, ya, maka di dalam ayat yang 20 tadi katakan, Allah memberitahukan betapa kaya mulia rahasia di antara pasang-pasang lain itu Kristus yang di tengah-tengah kamu. Yesusnya sudah ada di situ, saudara. Yesus itulah jawaban dari semua masalah, semua rahasia. Kepenuhan Kristus itulah rahasia yang dibukakan bagimu. Tapi Anda tidak menemukannya, tidak mendapatkannya karena jelimet otaknya. Anda punya hidden agenda. Anda pengen, Anda tiap hari baca Alkitab, tapi Anda punya hidden agenda. Anda punya rahasia lain lagi yang disembunyikan. Dan bukan Tuhan tidak tahu rahasiamu, tapi rahasia yang kau buat itu yang membuat kamu tidak bisa mengerti rahasia Tuhan. Jelimet, beresin dulu. Beresin dulu baru kesini lagi. Nanti kamu ngerti, nanti clear otaknya, matanya clear nanti. Karena kamu jelimet, kamu melihat rahasiamu. Terlalu banyak agenda di sini. Sehingga Anda mencoba mencocokkan logos yang jelas terang benderang, rema yang terang benderang, yang harusnya jadi rema kan, logosnya itu kan harusnya jadi rema. Tapi logos itu Anda cocokkan dengan agendamu, nggak masuk saudara. Harus dirontokkan semua agendamu. Harus rontok. Saya ngalamin. Makanya kadang-kadang untuk merontokkan agenda itu, Anda dihajar habis-habisan. Sampai kolaps, sampai keluargamu berantakan. Sampai nyaris mati kalau perlu. Ya kalau sudah mati kan nggak dapat rahasia apa-apa ya. Tapi untuk diri kita, sampai nyaris mati kalau perlu, baru clear terang benderang. Dihancurkan sendi-sendi hidupmu, dihancurkan. Begitu dihancurkan sampai udah nggak ada rahasia lagi, sampai udah nggak ada yang tersembunyi lagi. Ada di mana ayatnya ya? There is no shadow turning with thee. Itu ada di mana itu ayatnya? Yakobus 1 ayat 14 kalau nggak salah ya. Yang tiada pertukaran bayangan itu ya. Tiada pertukaran bayangan, itu terjemahan yang salah ya. Tiada pertukaran bayangan. Sebentar. Ayat terakhir ya. Tiada pertukaran bayangan sabda. Yakobus 1 ayat 17 ya. Yakobus 1 ayat 17. Saya bacakan ya. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna, atau tolong bukakan istriku, tolong dibukakan Yakobus 1 ayat 17 ya. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. There is no shadow turning ya. Tidak ada bayangan di baliknya. Ya. Saya sering mengumpamakan ya, ini kan saya lampu dari depan ini ya. Lalu saya bikin ini ada mouse dia nih ya. Mouse ini. Maka di balik mouse ini ada bayangan Saudara. Ya di balik mouse ini nanti ada bayangan. Ya, kayak belakang saya ini ada bayangan. Ya. Tapi kalau saking terang benderangnya, maka nggak ada bayangan lagi, Saudara. Mana nih? Istriku, mana tolong tampilkan Yakobus 1 ayat 17. Mana ini? Supaya tampil ya, supaya orang-orang bisa lihat. Jadi nggak ada lagi bayangan di baliknya, Saudara. Ya, nggak ada lagi bayangan di baliknya. Mana? Saking terang benderangnya. Tapi Anda memutuskan untuk membuat agenda-agenda, hidden agenda ditutup-tutupin, Saudara. Ya, Anda memutuskan untuk ditutup-tutupin. Ya, itulah salahnya. Ya. Salahnya kan di situ karena Anda menutup-nutupi kan. Menutup-nutupi agenda-agendamu itulah
yang membuat bayangan-bayangan. Dan Anda tidak menjadikan Yesus itu menjadi terang dalam hidup untuk meneranginya. Ya kan? Ketika saya mengalami Tuhan, itu benar-benar dibuka semua, saudara. Nggak ada yang tersembunyi lagi. Bentar, ini kok mati nih. Tolong dibukain Yakobus 1 ayat 17 itu, Mama. Iya. Nggak ada lagi bayangan lagi. Ya, nggak ada akan bayangan lagi kalau Anda tidak punya hidden agenda. Kalau Anda punya hidden agenda, ya gelap. Gelap, saudara. Anda berusaha menutupi terang itu dengan sampai Anda mengalami Tuhan. Bagaimana mengalami Tuhan? Ya diremukkan hidupmu. Semua perjumpaan dengan Tuhan itu akan meremukkan hidupmu, saudara. Hidupmu yang tidak kudus itu, yang diremukkan sama Tuhan. Saya diremukkan. Ya, hidupnya saya yang tidak kudus, yang najis itu diremukkan. Sampai tidak berbekas lagi. Kenajisan. Karena ketika Allah hadir dalam hidupmu, semua yang najis itu pergi, saudara. Artinya bahkan yang najis dalam pekerjaanmu, dalam kehidupanmu, untuk meremukkannya itu, bahkan semua itu dihancurkan. Makanya nggak ada, there is no shadow turning with it. Yang dalam bahasa Inggris ada nggak? Jangan yang TB, tapi yang dalam bahasa Inggris. Ini bahasa Indonesianya, tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ini keder, saudara. Bacanya artinya apa coba? Bingung ini LAI. Ini yang baca, yang terjemahin lagi mabuk mungkin ya. Nggak ngerti. Dia terjemahin apa, dia nggak ngerti itu. Dia lagi nulis apa itu, jangan-jangan itu. Ya, orang bingung ya. Besar setiamu, tiada pertukaran bayangan. Bingung, saudara. Apa maksudnya tiada pertukaran bayangan? Artinya nggak ada bayangan di sebaliknya. Ya. Nggak ada bayangan. Karena begitu terang benderang nggak ada bayangan lagi. Anda yang Tuhan, biarlah aku mengalami perjumpaan pribadi denganmu. Oh, diremukkan hidupmu, jeder. Remuk, saudara, lantak habis semua, nggak ada lagi barier-barier. Terang benderang, wah kayak telanjang. Itulah sebabnya Adam dan Hawa ketika ketemu Tuhan, ketika Tuhan hadir lagi dalam situ, dia sudah tahu yang baik dan yang jahat. Dia telanjang, dia tahu dia telanjang. Dia tahu dia telanjang. Dan sebelumnya memang telanjang. Ya, nggak ada yang tersembunyi dari hidup manusia. Dan akhirnya si manusia ini ngerti kalau dia telanjang. Tadinya dia nggak ngerti. Karena dengan pengetahuan itu, dengan logos itu, saudara. Logos itu yang akan menelanjangi hidupmu kalau kita polos tulus. Ya. Kalau Anda tulus, kalau Anda polos. Kalau nggak polos ya nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Bible lebih bagus ya. Oke, saya share screen dah ini. Ya, tapi artinya sudah sama ya. Ini terakhir nih. Sebenarnya yang di The Net Bible bagus ya, dia bilang all generous giving and every perfect gift is from above, gitu ya. Coming down from the Father of light, with whom there is no variation or the slightest hint of change. Dalam bahasa Yunani-nya katakan the variation or shadow of turning. Ya, nggak ada bayang-bayang ini, nggak ada lagi, saudara. Dihancurkan hidupmu. Siap nggak Anda untuk mengetahui rahasia tersembunyi? Dihancurkan dulu hidupmu. Difitnah, diremukkan. Rela nggak? Sendi-sendi hidupmu. Selama Anda nggak rela, Anda nggak akan bisa. Karena memang Anda dimudahkan, Anda nggak tahu. Kadang-kadang karena terlalu banyak hidden agenda dalam hidup kita nggak ngerti yang mana yang kita sedang sembunyikan. Makanya saya sama Tuhan,
Daud pun juga ngomong sama Tuhan ya, selidiki aku, ujilah aku, selidikilah aku. Itu ya. Daud pun berkata, selidiki aku, ubah hatiku, supaya hatinya beres. Kadang-kadang kita saking liciknya kita tidak ngerti, saudara. Ada orang yang suka menebarkan fitnah, menebarkan intrik dalam komunitas-komunitas gereja, termasuk dalam komunitas kita. Oh, ada. Dia sendiri tidak mengerti yang dia lakukan itu karena hidupnya udah biasa dengan itu. Wah, ada ya. Saya sampai ngomong, ini orang kok hidupnya penuh dengan intrik ya. Dia ada intrik bagi ngomong aja pakai intrik, saudara. Nunggu balasannya apa? Tunggu kita siapin 10 di sini, keluarin 1 kartu. Ketemu saya, bulldozer, saudara. Gubrak. Selesai semua. Jadi dia nggak punya intrik lagi, jengkel. Akhirnya dia jengkel karena nggak ada intriknya. Nggak bisa. Kalau sama saya gubrak, saudara. Gubrak. Nggak urusan, saya nggak punya hidden agenda. Dan itu bahagia orang yang hidupnya polos ya. Tapi bukan naif ya. Oh, bukan naif. Tuhan beri hikmat. Jangan bedakan, tidak berarti kalau Anda tidak punya hidden agenda berarti Anda naif. Oh, tidak, saudara. Orang yang tidak punya hidden agenda itu hidupnya transparan, enak, open. Ya, open. Semua keuangan kami open. Enak. Kita nggak pusing, saudara. Kedua, ya, kita tidak ada niatan di balik niatan. Enak. Nggak ada niatan di balik niatan. Sehingga kita ngerti penghukuman Tuhan, melakukan penghukuman, pencobaan. Kemarin kan kita sudah belajar ya, penghukuman, pencobaan. Tadi malam kita belajar juga di Koinonia. Ya, siapa menghukum siapa nih jadinya nih. Kan jadi kebalik-balik kan. Itu yang oleh orang-orang Stoa, orang Epikurean itu kemudian oleh orang-orang Islam ini jadi blunder. Karena Islam lahirnya zaman 700, Epikurean itu udah luruh lantak oleh para teolog-teolog dan filsuf-filsuf Kristen, saudara. Ya kan dihancurkan makna-makna kehidupan, pencarian jati diri, pencarian kehidupan, pencarian rahasia hidup. Itu kan inti dari Epikurean dan Stoa, saudara. Dihancur luluh lantakan oleh pengajaran, oleh Kristus, oleh kekristenan. Dan akhirnya malah orang Kristennya banyak kepengaruh sama Islam ya, mulai abad ke-7 itu ya. Berinteraksi. Kacau, saudara, jadi kacau. Karena ada orang-orang yang mencoba mix, makanya akhirnya diluruh lantakan lagi oleh Martin Luther. Tapi nggak tuntas, diluruh lantak terus. Tuhan akan kirimkan nabi-nabinya, saudara. Dan ketika Anda ngomong sama Tuhan, Tuhan singkapkan, oh diluluh lantakan hidupmu. Tidak akan lolos dari luluh lantakan hidupmu kalau Anda pengen tahu rahasia surga. Anda harus telanjang dulu. Blak seperti tanah, bangunan diratain semua, bahkan bajumu lepas semua, sampai Anda telanjang bukil, sampai Anda tutupan, wah aku malu. Ya kan? Walaupun semua bersih lantak, saudara. Anda siap nggak? Anda akan mengalami itu ketika Anda ingin mengetahui rahasia Tuhan. Nah, Anda yang sedang diluruh lantakan Tuhan, jangan ngotot, jangan keras kepala. Terima, siapkan what next. Apapun yang terjadi Tuhan, jangan lepaskan aku. Anda akan disingkapkan nanti. Anda akan dibukakan rahasia surga itu. Rahasia-rahasia yang tersembunyi. Anda ngerti penghukuman Tuhan, pemulihan Tuhan ketika Anda mengalami badai dalam kehidupan. Ya, kalau Anda lihat ya di Mazmur 80 sampai 87 ini ya. Anda lihat itu bisa flash aneh ya. Daud cerita tentang orang Israel yang terbuang dari tanahnya sendiri. Dia sedang cerita tentang nubuatan, tentang pembuangan Babel, saudara. Dia sudah cerita jauh ke depan. Orang-orang Israel itu dibuang, bahkan di zaman yang hari ini ketika orang Israel terbuang dan kembali lagi. Makanya itu kemudian dibaca ya oleh para rabbinik di masa-masa ini, ya orang-orang Israel yang dibuang dari tanahnya, terbuang dari tanahnya kemudian dia kembali.
Ya. Rahasia itu disingkapkan bahkan nubuatan-nubuatan di masa mendatang. Makanya banyak orang-orang Kristen yang penuh Roh Kudus, penuh dengan rema, diberi karunia bernubuat. Ada yang spesial dia bernubuat, punya karunia. Tetapi orang-orang yang penuh dengan rema, dia bisa melihat jauh ke depan, sehingga dia bisa bernubuat. Ya, karena nggak ada lagi yang tersembunyi. Matanya jauh ke depan, kosong, nggak ada halangan, saudara. Dia lihat dengan gamblang sekali apa yang terjadi. Clear. Itu ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Mulia.